Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Syaima Nufaisa. Nomor induk mahasiswa 190101010337 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Lokasi Angkatan 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Autism Spectrum Disorder. Materi yang akan saya jelaskan tidak hanya mengenai pengertian autism spectrum disorder saja, tetapi juga akan ada materi mengenai ciri-ciri, klasifikasi, penyebab dan pencegahan autism spectrum disorder, kemudian mengenai perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial pada anak autis, serta layanan pendidikan, intervensi, dan terapi untuk anak dengan gangguan autis. Berikut penjelasannya. Apa itu Autism Spectrum Disorder? Autism Spectrum Disorder merupakan kondisi yang dialami seseorang dengan gangguan pada interaksi sosial, ketidakmampuan melakukan komunikasi, adanya gangguan emosi, keterlambatan perkembangan kognitif, dan memiliki daya imajinasi yang berbeda dengan anak lain seusianya, sehingga membuat anak lebih asyik dan nyaman dengan dunianya sendiri. Ketidakmampuan melakukan hubungan sosial ini menyebabkan dia sulit bergaul dan menjalin komunikasi yang intensif dengan teman sebaya. Pada kamus kedokteran, gangguan autis dapat didefinisikan sebagai keadaan introvert mental, di mana perhatian hanya tertuju pada ego sendiri. Anak dengan gangguan autis akan terlihat lebih emosional dan juga ditandai dengan keterlambatan dan gangguan pada perkembangan bahasa, kognitif, komunikasi, perilaku, serta interaksi sosial. Secara umum, anak dengan gangguan autis mengalami efek pada sistem pencernaan, kekebalan tubuh, dan syaraf. Anak dengan gangguan autis akan sulit untuk mencerna kasein dan gluten. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri yang ada pada anak dengan gangguan autis spectrum disorder. Ciri yang paling menonjol pada anak autis adalah tidak ada kontak mata dan reaksi yang sangat minim terhadap ibunya atau pengasuhnya. Adapun ciri-ciri lain dari gangguan autisme adalah adanya gangguan dalam komunikasi, seperti terlambat bicara, tidak ada usaha untuk berkomunikasi dengan gerak dan ekspresi. Kemudian, bila kata-kata telah diucapkan, ia tidak mengerti artinya, menarik tangan orang lain bila menginginkan sesuatu, dan yang terakhir adalah mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang. Selanjutnya, adanya gangguan dalam interaksi sosial seperti menghindari atau menolak kontak mata, tidak mau menengok bila dipanggil, bila diajak bermain malah menjauh, dan yang terakhir, tidak dapat merasakan empati. Kemudian, adanya gangguan dalam tingkah laku seperti tidak acuh terhadap lingkungan, tidak mau diatur atau semaunya sendiri, menyakiti diri, adanya kelekatan pada benda tertentu, dan yang terakhir, tingkah laku tidak terarah. Kemudian adanya gangguan dalam emosi, seperti tertawa, menangis, dan marah-marah sendiri tanpa sebab. Kemudian tidak dapat mengendalikan emosi, misalnya tiba-tiba mengamuk bila tidak dipenuhi keinginannya. Dan yang terakhir adalah adanya gangguan dalam sensoris, seperti menjilat-jilat benda, menutup telinga bila mendengar suara keras atau dengan nada tertentu, dan tidak suka memakai baju dengan bahan yang kasar. Ciri-ciri tersebut juga sering disertai dengan adanya ketidakmampuan untuk bermain, seperti tidak menggunakan mainan sesuai dengan fungsinya, kurang mampu bermain spontan dan imajinatif, tidak mampu meniru orang lain, dan sulit bermain pura-pura. Gangguan makan seperti sangat pemilih dalam menu makanannya. Kemudian cenderung ada masalah dalam pencernaan atau sangat terbatas asupannya, dan gangguan tidur seperti sulit tidur atau terbangun tengah malam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi anak dengan gangguan autism spectrum disorder. Menurut International Classification of Diseases dan American Psychiatric Association pada tahun 2008, mengklasifikasikan anak autis ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama childhood autism, yaitu merupakan gangguan perkembangan yang dialami pada usia anak-anak yang sudah tampak sebelum anak menginjak usia 3 tahun.
Pada perkembangan ini, anak mengalami ketidaknormalan pada komunikasi, gangguan dalam interaksi sosial, aktivitas, dan tingkah lakunya, di mana anak pada usianya sibuk mengeksplor tentang lingkungan sekitar, dan si anak hanya berkutat dan asyik dengan dunianya sendiri. Yang kedua adalah Pervasive Development Disorder of Otherwise Specified. Gangguan pada perkembangan ini lebih ringan dari sebelumnya, di mana anak masih bisa diajak untuk bertatap mata dan masih bisa berkomunikasi meski tidak terlalu intens. Selanjutnya adalah Rett Syndrome, yaitu gangguan pada perkembangan yang dialami oleh anak perempuan pada usia sekitar 6 bulan di mana terjadi kemunduran pada perkembangan anak. Gangguan yang terjadi pada perkembangan ini ialah anak mengalami pergerakan pada salah satu anggota badan di bagian tangan yang tidak dapat dikendalikan, adanya kemunduran psikomotor, dan gangguan komunikasi hingga menutup diri dari lingkungan. Selanjutnya ada Childhood Disintegrative Disorder, yaitu gangguan yang dialami anak pada tahap ini mengalami kemunduran yang sangat kentara. Hal ini karena gangguan baru dialami anak pada usia di atas 3 tahun, dan sebelumnya tidak terjadi masalah atau tanda yang dicurigai sebagai gangguan autisme. Dan yang terakhir adalah Asperger Syndrome. Gangguan ini kebanyakan terjadi pada anak laki-laki dengan kemampuan bicara yang terganggu dan belum bisa berkomunikasi secara timbal balik, sehingga lebih menggunakan bahasa tubuh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penyebab dari gangguan autis spektrum disorder. Anak yang mengalami gangguan autisme tidak terjadi begitu saja, namun juga terdapat penyebab yang mengakibatkan munculnya gangguan autisme. Di antaranya adalah, yang pertama, gangguan genetik. Genetik merupakan salah satu penyebab gangguan autisme. Menurut Maulana pada tahun 2007, gangguan genetik terjadi akibat gaya hidup yang tidak baik, udara yang semakin berpolusi, serta mengonsumsi zat-zat kimia terutama yang berkaitan dengan perilaku konsumtif. Selain itu juga dipengaruhi oleh umur ibu yang melebihi batas usia produktif. Yang kedua adalah gangguan neurobiologis. Pada gangguan ini biasanya terjadi karena tidak berkembangnya sel-sel jaringan otak pada usia 3 bulan pertama dalam kandungan. Yang ketiga adanya keracunan logam berat. Menurut Veskaryanti pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa salah satu penyebab terjadinya gangguan autisme dikarenakan adanya keracunan logam seperti merkuri serta beberapa racun yang berasal dari pestisida sehingga mengganggu kesehatan janin. Kemudian, karena terinfeksi virus, menurut Maulana pada tahun 2007, terdapat beberapa virus yang dapat mengakibatkan gangguan mental autisme, seperti rubella, herpes, jamur, dan keracunan pada makanan di saat proses kehamilan yang akhirnya mengganggu pertumbuhan sel otak bayi. Dan yang terakhir, karena adanya masalah pada awal perkembangan, yaitu diakibatkan kelahiran prematur, pendarahan, atau infeksi sewaktu masa kehamilan. Toksemia atau keracunan darah diidentifikasikan pada sebagian kecil dari jumlah anak dengan gangguan autisme. Walaupun demikian, hal tersebut tidak dapat dipastikan sebagai penyebab utama dari autisme. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pencegahan terhadap gangguan autis spektrum disorder. Pencegahan terhadap gangguan autisme dapat dilakukan seperti pencegahan pada masa sebelum kehamilan dapat dilakukan dengan pemeriksaan menyeluruh pada calon ibu dan calon ayah, termasuk juga dengan penelusuran riwayat keluarga apakah ada dari keduanya yang memiliki atau berkemungkinan terdapat jalur keturunan autis. Selain itu, selama perencanaan program kehamilan, bagi calon orang tua harus mendapatkan edukasi terkait apa saja yang harus dilakukan serta dihindari selama proses kehamilan hingga kelahiran nantinya. Selanjutnya, untuk pencegahan selama masa kehamilan dapat dilakukan dengan tidak mengonsumsi makanan serta minuman yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi janin seperti yang mengandung alkohol. Tidak mengonsumsi segala obat-obatan yang memang bukan anjuran dari dokter dan bukan dikhususkan untuk ibu hamil.
Kemudian, tidak melakukan kegiatan yang sekiranya membahayakan janin dan kesehatan ibu, serta rutin melakukan pengecekan terhadap janin serta melakukan konsultasi kepada dokter khusus. Pencegahan yang selanjutnya adalah setelah kelahiran, di mana hal ini dapat terjadi karena kondisi lingkungan dan perilaku yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Selain itu, untuk asupan makanan juga perlu diperhatikan. Apabila telah ditemukan adanya hal yang mencurigakan, maka lebih baik bila diberikan terapi serta penanganan lebih dini. Kemudian saya akan membahas mengenai perkembangan pada anak dengan gangguan autis spektrum disorder. Yang pertama mengenai perkembangan kognitif pada anak autis. Kemampuan kognitif merupakan salah satu aspek yang perlu dikembangkan oleh anak usia dini dalam rangka mengembangkan pengetahuannya tentang apa yang dilihat, didengar, diraba, dirasa, ataupun dicium melalui panca indera yang dimilikinya. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian. Pengembangan aspek kognitif pada anak usia dini sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Oleh karenanya, kemampuan kognitif sangat penting bagi kehidupan seseorang dan perlu dibekali serta dikembangkan sedini mungkin, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus, termasuk anak autisme. Pada permasalahan kognitif, anak autisme yang tergolong dalam usia dini mengalami kesulitan dalam menerima materi pembelajaran yang disebabkan kurangnya pemahaman anak dalam menerima informasi pembelajaran. Anak dengan gangguan autisme mengalami kesulitan dalam memproses dan menyimpan informasi non-visual. Pendapat lain dikemukakan oleh Sunardi dan Sunario pada tahun 2007. Hambatan perkembangan kognitif yang dimiliki anak autisme berbeda dengan anak pada umumnya yang ditandai dengan acuh terhadap stimuli pendengaran dan mengalami kesulitan dalam memahami instruksi yang lebih kompleks. Selanjutnya mengenai perkembangan kepribadian pada anak autis. Anak-anak dengan autisme memperlihatkan sisi kepribadian yang berbeda seperti melakukan aktivitas-aktivitas secara berulang-ulang atau menginginkan segala sesuatu tetap tidak berubah. Misalnya, mereka memiliki kepribadian dengan gejala yang pertama, adanya minat yang berlebih terhadap segala sesuatu, misalnya pada huruf-huruf mainan. Kemudian adanya perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, misalnya menepuk tangan. Kemudian terpaku pada suatu bagian benda, misalnya bau, rasa, ataupun suara dari benda tersebut. Dan yang terakhir, anak autisme biasanya memiliki kepribadian yang kaku, serta tidak mau diatur dan berperilaku tidak terarah. Selanjutnya mengenai perkembangan emosi pada anak autis. Emosi merupakan sesuatu yang amat sulit dipahami oleh para individu dengan gangguan autisme, karena tidak konkret dan dapat saling bercampur. Mereka biasanya merasakan emosi secara intens akibat kejadian-kejadian di lingkungan, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengidentifikasikan dan memahami emosi yang muncul. Pada masa kanak-kanak, emosi marah dan sedih yang intens seringkali muncul dalam bentuk tantrum dan menangis dalam jangka waktu yang lama. Timbulnya emosi tertentu juga dapat disebabkan oleh kondisi internal. Anak-anak dengan gangguan autisme dapat tertawa sendiri saat memikirkan kejadian lucu dalam benaknya. Sebaliknya, mereka dapat tiba-tiba mengamuk atau menangis bila mengingatkan kembali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Pada sebagian besar individu yang mengalami gangguan autisme dalam penelitian, emosi-emosi mereka yang mendominasi adalah cemas dan takut yang bersumber dari benda-benda atau kejadian-kejadian di dunia luar. Kemudian, perkembangan sosial pada anak autis. Interaksi sosial merupakan kesulitan bagi anak autis untuk melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Gangguan komunikasi menyebabkan anak mengalami masalah dalam hal perilaku sosial. Anak cenderung bergerak ke sana kemari, bersuara sendiri, menggigit, menggaruk-garuk. Perilaku ini dikatakan tidak komunikatif, tetapi hal tersebut sebagai upaya untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya.
perilaku anak autis dianggap tidak sinkron dengan nilai di lingkungan sosialnya. Itu disebabkan karena anak autis tidak memiliki atau memahami sebagian besar nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Menurut Peters pada tahun 2012, karakteristik perkembangan sosial pada anak autis yang pertama adalah menjauhkan diri secara sosial, seperti menyendiri atau tidak peduli dengan situasi kecuali ada kebutuhan yang terpenuhi, interaksi dengan orang lain dengan cara fisik seperti mencolek, mempunyai minat yang rendah dalam konteks sosial, hanya sedikit melakukan timbal balik untuk komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Yang kedua adalah interaksi pasif, seperti terbatasnya pendekatan sosial secara spontan, cenderung diam sehingga mendorong tidak terjadi interaksi dengan anak lain. Kemudian interaksi tapi berbeda, seperti tidak henti-hentinya bertanya, kemampuan mengambil peran rendah, serta sangat waspada terhadap reaksi yang muncul dari orang lain. Pada usia 6 bulan, aspek perkembangan sosial pada anak autisme adalah yang pertama, kurang aktif dan menuntut dibandingkan anak bayi pada umumnya. Sebagian kecil cepat marah, sedikit sekali kontak mata, dan yang terakhir tidak ada respon antisipasi secara sosial. Kemudian pada usia 8 bulan, aspek perkembangan sosialnya adalah sulit reda ketika marah dan menarik diri serta mungkin secara aktif menolak interaksi. Kemudian pada usia 12 bulan, sosiabilitas seringkali menurun ketika anak mulai belajar berjalan dan merangkak dan tidak ada kesulitan pemisahan. Kemudian pada usia 36 bulan, aspek perkembangan sosial pada anak autisme ini tidak bisa menerima anak-anak lain, sensitivitas yang berlebihan, dan tidak dapat memahami makna hukuman. Kemudian pada usia 48 bulan, anak-anak dengan gangguan autisme ini tidak dapat memahami aturan dalam permainan dengan teman sebayanya. Kemudian pada usia 60 bulan, anak-anak tersebut lebih berorientasi kepada orang dewasa dibandingkan teman sebaya, serta mulai bergaul tetapi interaksi tetap berbeda dan satu sisi saja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai layanan pendidikan bagi anak dengan gangguan autis spectrum disorder. Ada bermacam-macam jenis pendidikan bagi anak autisme karena mereka mempunyai kemampuan serta hambatan yang berbeda-beda saat belajar. Untuk hal tersebut, mari kita bahas jenis sekolah yang tersedia. Yang pertama ada kelas transisi. Kelas ini diperuntukkan bagi anak autisme yang telah diterapi dan memerlukan layanan khusus, termasuk anak autisme yang terapi secara terpadu atau struktur. Kelas transisi sedapat mungkin berada di sekolah reguler, sehingga pada saat tertentu anak dapat bersosialisasi dengan anak lainnya. Kelas transisi merupakan kelas persiapan dengan acuan kurikulum yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya ada program pendidikan terpadu. Program pendidikan terpadu dilaksanakan di sekolah reguler. Dalam kasus atau waktu tertentu, anak autisme dilayani di kelas khusus untuk remedial atau layanan lain yang diperlukan. Keberadaan anak autisme di kelas khusus bisa sebagian waktu atau sepanjang hari tergantung kemampuan anak. Lalu ada program pendidikan inklusi. Program ini dilaksanakan oleh sekolah reguler yang sudah siap memberikan layanan bagi anak autisme. Untuk membuka program ini di sekolah harus memenuhi persyaratan antara lain, yang pertama, guru terkait telah siap menerima anak dengan gangguan autisme. Kemudian tersedia ruang khusus untuk penanganan individual. Kemudian tersedia guru pembimbing khusus atau guru pendamping. Kemudian dalam satu kelas sebaiknya tidak lebih dari 2 anak dengan gangguan autisme. Selanjutnya ada sekolah khusus anak autistik. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak autis, terutama yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Kemudian ada program sekolah di rumah. Program ini diperuntukkan bagi anak autisme yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya. Anak autis nonverbal, mental retardasi, dan gangguan motorik serta auditori yang serius dapat mengikuti program pendidikan atau sekolah di rumah.
Dan yang terakhir adalah panti atau gria rehabilitasi anak. Anak autisme yang kemampuannya sangat rendah, gangguannya sangat parah dapat mengikuti program di panti tersebut. Program di panti rehabilitasi difokuskan pada pengembangan atau pengenalan diri, kemudian sensori, motor, dan persepsi, lalu motorik kasar dan halus, selanjutnya kemampuan berbahasa dan komunikasi, bina diri kemampuan sosial, dan yang terakhir kemampuan kerja terbatas sesuai minat, bakat, dan potensi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai intervensi anak dengan gangguan autis spektrum disorder. Secara umum, tujuan dari intervensi adalah untuk memaksimalkan potensi dan membantu anak serta keluarganya agar dapat mengatasi gangguan tersebut secara efektif dan efisien. Kesuksesan intervensi ini sangat bergantung pada gejala yang dimiliki, intensitas terapi, atau intervensi yang dilakukan, kepekaan dan kerjasama berbagai pihak, serta seberapa dini penanganan mulai diberikan. Beberapa jenis intervensi untuk anak yang mengalami autisme adalah yang pertama ada initial stage, yaitu penanganan berpusat untuk membangun raport dan mengajarkan anak keterampilan kesiapan belajar seperti kontak mata, sentuhan, dan vokalisasi. Kemudian ada mengurangi perilaku yang mengganggu seperti tantrum dan agresi. Kemudian mengajarkan perilaku sosial yang sesuai, yaitu mengajarkan petunjuk sosial dan memasangkan orang lain dalam aktivitas yang menyenangkan. Salah satu cara yang dipakai adalah dengan melibatkan kelompok anak normal untuk berinteraksi. Selanjutnya ada mengajarkan keterampilan komunikasi, bertujuan untuk meningkatkan komunikasi anak dengan orang lain, bisa melalui verbal maupun bahasa isyarat. Kemudian ada family intervention, pelatihan atau konseling terhadap anggota keluarga untuk mengembangkan kemampuan spesifik yang diperlukan untuk membentuk perilaku anak yang mengalami autisme. Selanjutnya ada early intervention. Anak-anak berusia 3-4 tahun atau lebih muda menjalani terapi individual yang cukup intensif dan melibatkan keterlibatan penuh dari keluarga. Yang terakhir ada psikofarmakological atau somatic intervention menggunakan obat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai terapi-terapi yang dapat diterapkan untuk anak dengan gangguan autis spektrum disorder. Paling tidak ada 10 terapi yang bisa diterapkan agar anak autisme berangsur-angsur dapat mengembangkan kemampuannya. Yaitu yang pertama ada Applied Behavioral Analysis, adalah jenis terapi yang telah lama dipakai, berdasarkan dari penelitian, dapat diukur kemajuannya, serta paling banyak dipakai di Indonesia. Karena telah dirancang khusus untuk anak autisme, maka sistem yang dipakai adalah dengan memberikan pelatihan khusus pada anak dengan memberikan dukungan positif, misalnya pujian atau hadiah. Selanjutnya ada terapi bicara, speech language therapy. Hampir semua anak autisme mempunyai kesulitan dalam kemampuan verbal dan nonverbal, atau terkadang bicaranya cukup berkembang, namun mereka tidak mampu untuk memakai bicaranya untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Terapi ini bisa dilakukan untuk membantu mereka mengoptimalkan kemampuan berbahasa dan berbicaranya. Selanjutnya ada terapi okupasi. Hampir semua anak autisme mempunyai keterlambatan dalam perkembangan motorik halus. Gerakannya kaku dan kasar, mereka mengalami gangguan motorik untuk memegang benda atau memfungsikannya. Misalnya mereka sulit untuk memegang sendok dan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Terapi okupasi diharapkan dapat mengatasi hal ini agar anak autisme dapat menggunakan kemampuan motoriknya dengan benar. Kemudian ada terapi fisik. Selain kesulitan menggunakan motorik halusnya, anak autisme juga kesulitan dalam menggunakan motorik kasar. Misalnya anak autisme kesulitan untuk berjalan dengan benar. Keseimbangan tubuhnya kurang bagus. Dengan terapi fisik seperti fisioterapi dan terapi integrasi sensoris, diharapkan dapat membantu untuk menguatkan otot-ototnya dan memperbaiki keseimbangan tubuhnya. Selanjutnya ada terapi sosial. Inilah kekurangan yang paling mendasar bagi anak autisme, yaitu minimnya kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Anak-anak ini membutuhkan pertolongan dalam keterampilan berkomunikasi dua arah, berteman dan bermain bersama.
Dengan terapi ini diharapkan mereka dapat bergaul dan meningkatkan hubungan sosialnya dengan teman-teman sebaya. Kemudian ada terapi bermain. Mungkin hal ini terdengar aneh, tetapi memang benar. Seseorang anak autisme membutuhkan pertolongan dalam belajar bermain. Bermain dengan teman bermanfaat untuk belajar berbicara, berkomunikasi, dan berinteraksi sosial. Selanjutnya ada terapi perilaku. Anak autisme merasa frustasi. Teman-temannya seringkali tidak memahami mereka. Mereka merasa sulit mengekspresikan kebutuhannya. Mereka banyak yang hypersensitif terhadap suara, cahaya, dan sentuhan. Tak heran bila mereka sering mengamuk. Mereka terapis perilaku terlatih. Selanjutnya ada terapi perilaku. Anak autisme merasa frustasi, teman-temannya seringkali tidak memahami mereka. Mereka merasa sulit mengekspresikan kebutuhannya. Mereka banyak yang hypersensitif terhadap suara, cahaya, dan sentuhan. Tak heran bila mereka sering mengamuk. Seorang terapis perilaku terlatih untuk mencari latar belakang dari perilaku negatif tersebut dan mencari solusinya dengan merekomendasikan perubahan lingkungan dan anak tersebut rutin memperbaiki perilakunya. Selanjutnya ada terapi perkembangan. Dalam hal ini, terapis berupaya mengetahui minat anak, kekuatannya, dan tingkat perkembangannya, kemudian ditingkatkan kemampuan sosial, emosional, dan intelektualnya. Kemudian ada terapi visual. Anak autisme lebih mudah belajar dengan melihat. Hal inilah yang kemudian dipakai untuk mengembangkan metode belajar komunikasi melalui berbagai gambar. Dan yang terakhir adalah terapi biomedik. Pada terapi ini, anak autisme akan diperiksa secara intensif, pemeriksaan darah, urin, feses, dan rambut. Semua hal abnormal yang ditemukan dibereskan sehingga otak menjadi bersih dari gangguan. Ternyata lebih banyak anak yang mengalami kemajuan bila mendapatkan terapi yang komprehensif, yaitu terapi dari luar dan dalam tubuh, atau biomedis. Selain itu, anak autisme mengubah pola makan. Beberapa ahli medis menyarankan agar anak autisme melakukan diet untuk mendukung terapi. Misalnya, anak autisme dilarang mengonsumsi makanan yang mengandung gluten, probiotik, dan bebas kasein. Anak autisme juga dianjurkan untuk mengasup suplemen vitamin A, C, dan B12 serta asam lemak omega 3. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya mengenai Autism Spectrum Disorder. Terima kasih kepada Ibu Miftahul Aula Saadah selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkesulitan belajar spesifik, serta terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.